Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 66. Bersikaplah baik atau aku akan menyedotmu sampai kering. Xiao Mei merintih. Tangan yang mendorong dadanya terhenti. Dia hanya bisa memejamkan mata dan menerima ciuman penuh gairah. Saat Xiao Mei menjadi penurut, tindakan Minde menjadi semakin agresif. Tangan yang menahan pinggangnya kini bergerak ke atas dan ke bawah di punggungnya. Dia menggeram seperti serigala lapar. Bibirnya yang menghisap mulutnya kini bergerak turun hingga ke lehernya. Menciumnya, menjilatnya, mengisapnya. Xiao Mei mau tidak mau mengangkat tubuhnya ke atas. Dia menempel di bahunya, menggaruknya sambil menariknya lebih dekat. Minde bisa merasakan perubahan pada tubuh Xiao Mei. Dia mulai mekar di bawahnya seperti bunga yang indah. Dia tidak lagi menolak ajakannya. Dia tidak lagi menolak sentuhannya. Ketika Minde sedang memasukkan jari-jarinya ke dalam dirinya, Xiao Mei menggigit bibirnya agar tidak mengerang. Tangannya bekerja secara ajaib. Setiap dorongan membawa ekstasi yang membuat Xiao Mei kehilangan kendali. Dia menjelajahi setiap sudut dan celah gua tersembunyinya, mencari tempat baru di dalamnya. Xiao Mei tidak tahu sudah berapa lama mereka berguling-guling di tempat tidur. Pikirannya tidak berfungsi dengan baik lagi. Satu-satunya hal yang dia pikirkan saat ini adalah naga perkasa miliknya. Xiao Mei tenggelam dalam kenikmatan. Dia seperti sepotong kayu yang hanyut di laut, membiarkan ombak membawanya tanpa perlawanan. Dia masih merasa tinggi ketika dia merasakan Minde tiba-tiba membuka kakinya. Dia mengangkat salah satu kakinya dan meletakkannya di bahunya sementara yang lainnya dipegang dan diletakkan di pinggulnya. Xiao Mei membuka matanya dan menemukan bahwa Minde sedang bersiap untuk memasukinya. Ketika matanya mengarah ke naga perkasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ngeri. Hal kecil, Minde sedang memelototinya. Bazooka miliknya sangat besar, jari-jarinya saat ini 2 kali lipat dari beberapa menit yang lalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi tetapi naganya membengkak hingga menakutkan, bahkan menetes seperti keran yang rusak. Karena pemandangan itu, pikiran Xiao Mei yang dikuasai nafsu kini mulai jernih. Dia mampu lolos dari skema tak tahu malu Minde. Aku akan mati jika benda raksasa itu masuk ke dalam diriku. Tidak dapat menghentikan tubuhnya untuk bersikap defensif, Xiao Mei tanpa sadar menendang Minde dari tempat tidur ketika dia melihat bazooka besarnya sudah ada di pintu masuknya. Tendangan Xiao Mei sangat kuat. Tendangan tunggal itu mengandung seluruh kekuatannya. Minde yang sedang mempersiapkan pembaptisannya dengan menyedihkan diusir dari tempat tidur. Xiao Mei ternganga saat melihat Minde terbang mundur. Dia tidak percaya dia menendang naganya. Saya mati. Xiao Mei memucat ketika dia melihat Minde berjongkok di lantai sambil memegang benda kecilnya yang kempes. Dia segera berdiri dan berlari ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Maafkan aku, maafkan aku. Dia berlutut di depannya, tidak peduli dia telanjang. Dia menyentuh bazooka rusak yang tergeletak di lantai. Seperti anak kecil, dia meniup dan meniup seolah-olah itu bisa meringankan rasa sakitnya. Minde masih mengerang kesakitan. Tidak peduli bazookanya dipegang di tangan Xiao Mei. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Dia berulang kali bertanya. Mau tak mau dia menatap wajah Minde yang kusut seperti selembar kertas. Xiao Mei sekarang menyesali segalanya. Dia memeluk kepalanya dan membiarkannya berbaring dengan kaki telanjang. Dia masih menatap naganya dengan rasa kasihan di matanya. Dia bahkan tidak menyadari Minde sedang mengusap wajahnya di puncak segitiga terbaliknya. Menghirup aromanya. Min Feng, Pak Tualu dan Feng Jiu sedang berjalan menuju dapur. Min Feng sedang berjalan di belakang keduanya. Dia menatap kakeknya seolah ingin mencekik lelaki tua sombong itu. Min Feng merasa sedih. Dia ingin Feng Jiu melihatnya tetapi dia asyik berbicara dengan kakeknya. Dia ingin bergabung dalam percakapan tetapi setiap kali dia mencoba ikut campur, Pak Tualu akan menyelanya. Min Feng hanya bisa mengertakkan gigi saat menelan kata-katanya. Saat mereka berjalan menuju dapur, Pak Tualu mulai mengeluh kepada Feng Jiu. Cucu menantu tersayang, kenapa kamu tinggal di sini? Tidak bisakah kamu tinggal di rumah kakek saja? Bajingan itu tidak punya selera apapun. Rumahku jauh lebih nyaman daripada tempat mungil miliknya ini. Feng Jiu hanya tertawa. Tidak apa-apa, kakek. Min Feng merawat kita dengan baik. Kami. Orang tua itu bingung.
Dia menatap Feng Jiu. Dia memperhatikan bahwa dia sedang membelai perutnya seolah itu adalah benda yang berharga. Kesadaran mengejutkannya. Dia berhenti berjalan dan menatap perutnya dengan tidak percaya. Matanya bergantian menatap Feng Jiu dan perutnya. Merasakan tatapan bertanya-tanya, Feng Jiu mengangguk dan tersenyum. Aku hampir memasuki bulan ketiga, kakek. Pak Tualu tiba-tiba tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya hampir mencapai surga. Ia bahkan dengan angkuhnya mengangkat kepalanya sambil tertawa, seolah mengatakan bahwa ia begitu bangga memiliki cicit. Iya gelombang, aku tidak tahu kalau cicitku sedang dalam perjalanan. Pak Tualu menoleh ke Min Feng dan mengacungkan jempol. Kamu benar-benar cucuku. Hahaha, sepertinya memakan dia kering setiap hari adalah pilihan yang bagus. Iya, maaf mengganggumu beberapa waktu lalu. Dia menepuk bahu Min Feng saat matanya berbinar cerah. Feng Jiu tersipu setelah mendengar kata-kata Pak Tualu sementara Min Feng hanya memutar matanya seolah berkata, terlambat untuk meminta maaf. Mereka bertiga terus berjalan menuju dapur. Tapi kali ini, Pak Tualu dipenuhi energi seolah-olah dia menjadi muda secara tiba-tiba. Feng Jiu membelai perutnya dan berbisik. Bayi kecil, sepertinya kakek Lu sangat mencintaimu. Apakah kamu bahagia? Ibu sangat bahagia untukmu. Bab 67. Xiao Mei masih berlutut di lantai sambil memeluk kepala Minde. Mata Minde masih terpejam sementara alisnya menyatu. Xiao Mei merasa tidak enak. Bagaimana jika makhluk kecilnya tidak dapat bangkit kembali? Bagaimana jika telurnya hancur total? Bagaimana jika dia tidak memiliki keturunan lagi? Saya sangat bodoh. Hati nurani Xiao Mei membunuhnya. Dia menyentuh pipinya sambil berkata, maafkan aku, maafkan aku. Minde membuka matanya dan menatapnya dengan sedih. Itu menyakitkan. Matanya penuh dengan keluhan. Dia mengerang seolah dia sangat kesakitan. Xiao Mei memucat dan menangkupkan wajahnya dengan gugup. Apakah kamu baik-baik saja? Bisakah kamu berdiri? Apakah kamu ingin aku membantumu? Dia mencoba membawanya ke tempat tidur. Dengan susah payah, Xiao Mei akhirnya mencapai tempat tidur sambil setengah menyeret setengah membawa Minde. Dia perlahan-lahan menempatkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut. Dia berdiri. Dia ingin mengambil es untuk menekan benda kecil Minde yang rusak itu. Tapi tangannya ditangkap olehnya. Kemana kamu pergi? Dia bertanya sambil menatapnya. Aku mau ke dapur. Mendinginkannya mungkin bisa membantumu meringankan rasa sakitnya. Minde menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau. Apa kamu ingin membekukan spermaku? Minde menarik tangannya dan berlari ke sisi lain. Kamu bisa tinggal di sini bersamaku saja. Xiao Mei ingin menolak. Dia takut Minde akan memanfaatkannya lagi. Tiba-tiba, Minde mengerang. Xiao segera duduk di tempat tidur dan tanpa sadar meraih lengannya. Apa yang terjadi? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu kesakitan lagi? Haruskah aku mengambilkan obat untukmu? Rasa bersalah Xiao Mei menggerogotinya lagi. Tidak, tidak perlu. Aku akan tidur saja, tapi aku tidak bisa tidur tanpa memeluk sesuatu. Xiao Mei segera mengambil seikat bantal dan memberikannya pada Minde. Minde mengerang sekali lagi. Hei, kamu baik-baik saja. Xiao Mei kini panik hingga ke level tertinggi. Haruskah aku membawanya ke rumah sakit? Haruskah dia perlu dioperasi? Ayo kita ke rumah sakit sekarang juga. Xiao segera berdiri untuk berpakaian dan mengirim Minde ke rumah sakit. Tapi sebelum dia bisa pergi, Minde menariknya. Dia jatuh di dadanya. Apa? Tidak usah. Biarkan aku tidur saja. Sakitnya akan hilang setelah aku tidur. Minde memeluknya erat. Xiao Mei hanya bisa menyetujui permintaannya. Dia tidak punya pilihan. Itu juga salahnya. Jika dia tidak menendangnya, dia tidak akan kesakitan. Xiao Mei hanya bisa membalas pelukannya. Dia tidak memperhatikan bibir Minde yang melengkung ke atas saat dia meringkuk di belahan dadanya sambil mengendus aromanya. Di dalam kamar mewah, dua tubuh telanjang saling berpelukan. Xiao Lin, cukup dengan kebodohanmu. Aku tahu kamu masih mengirimkan uang kepada anak yang tidak tahu berterima kasih itu. Kenapa aku tidak bisa mengiriminya uang? Xiao Mei adalah anakku satu-satunya. Putri kami satu-satunya. Kamu sangat tidak berperasaan terhadap putrimu sendiri. Sejak muda, Xiao Mei telah berbakti kepada kami. Tapi demi bisnis, kamu malah rela mengorbankan kebahagiaan putri kami. Xiao Guan, kamu tidak bisa memaksanya menikah dengan seseorang yang tidak dia cintai. Xiao Guan meraih lengannya dan mengguncangnya dengan kuat.
Jangan menguji kesabaranku. Aku melakukan ini bukan demi diriku sendiri. Aku melakukan ini demi keluarga kita. Kenapa kamu tidak bisa memahaminya? Xiao Mei akan bahagia setelah pernikahannya. Xiao Guan mengarahkan jarinya ke Xiao Lin. Kamu akan memotong kartunya sekarang atau aku akan menceraikanmu. Apakah kamu mendengarku? Anak yang tidak tahu berterima kasih itu akan kembali setelah dia merasakan kesulitan di luar perlindungan kita. Xiao Lin hanya bisa menangis. Dia mengasihani putrinya tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Mei bangun. Dia mengetahui bahwa Minde sudah tidak ada di sampingnya lagi. Dia berdiri dan grogi berjalan menuju kamar mandi. Saat melihat tubuhnya penuh bekas ciuman, gigitan kecil, dan sedikit memar, Xiao Mei hanya bisa menghela nafas. Dia dimanfaatkan. Namun setidaknya, di menit-menit terakhir, ia mampu mempertahankan pulau kecilnya. Mau tak mau dia merasa ngeri setelah memikirkan benda kecil Minde yang rusak. Pasti sangat menyakitkan. Ketika Xiao Mei selesai mandi, manajemen hotel meneleponnya. Mereka bertanya apakah dia akan memperpanjang masa tinggalnya atau tidak. Dia segera turun menuju resepsionis. Namun dia sangat terpukul ketika mengetahui bahwa semua kartunya dibekukan. Apa yang kamu katakan? Xiao Mei hampir jatuh ke tanah. Bu, maafkan saya, tetapi semua kartu Anda tidak berfungsi. Semua dibekukan. Silakan lanjutkan ke bank dan cairkan rekening Anda. Ini. Xiao hanya bisa menatap lantai dengan bodohnya. Bu, bila Anda tidak bersedia memperpanjang masa tinggal Anda, kami informasikan bahwa hari ini adalah hari terakhir pemesanan kamar Anda. Silakan mengosongkan kamar Anda besok pagi. Terima kasih. Xiao Mei tidak tahu bagaimana dia bisa berjalan kembali ke kamarnya. Kemana aku harus pergi? Bolehkah aku pergi ke tempat Ah Jiu? Bagaimana dengan kakak Yan Fei? Xiao Mei hanya bisa menghela nafas. Dia tidak ingin mengganggu mereka berdua. Dia sedang duduk di tempat tidur ketika seseorang mengetuk pintu. Minde memasuki ruangan. Dia menatapnya. Hei, apa kamu baik-baik saja? Kamu tidak kesakitan lagi? Xiao Mei berhasil bertanya padanya sambil tersenyum. Minde tidak menjawabnya. Dia mendekat dan berkata, "Tetaplah bersamaku." Hah, apa yang kamu katakan? Tinggallah bersamaku. Kamu tidak punya tempat untuk pergi, kan? Kalau begitu, tinggallah bersamaku. Tinggallah bersamaku. Xiao Mei ternganga. Bagaimana dia tahu? Bagaimana kamu tahu kalau akunku dibekukan? Apa kamu menguntitku? Dia menatapnya dengan curiga. Minde tanpa malu membenarkan kecurigaannya. Xiao Mei hampir tersedak air liurnya setelah mendengar kata-katanya. Bab 68. Bagaimana Anda tahu bahwa akun saya dibekukan? Apakah kamu menguntitku? Xiao Mei menatapnya dengan curiga. Minde mengangguk. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa dia menguntitnya. Minde menatap Xiao Mei dengan tidak sabar. Ketika dia melihat Xiao Mei hanya memandangnya dengan bodoh, kesabarannya mencapai akhir. Dia berjalan ke depan dan menarik tangannya. Ayo pergi. Xiao Mei yang terbangun dari linglungnya segera menarik kembali tangannya. Tunggu, kenapa kamu menarikku? Kamu mau membawaku kemana? Minde berbalik dan berkata, rumahku. Hah? Ku bilang, aku akan mengantarmu ke rumahku. Kalau kamu tidak suka, kita bisa tinggal di penthouse. Kamu pilih. Xiao Mei memandangnya seolah dia alien. Minde memelototinya. Terlalu sulit untuk merayu seseorang sebodoh dia. Dia sekali lagi menarik tangannya. Tidak, bukan itu maksudku. Dia melihatnya menghembuskan napas berlebihan. Dia menarik tangannya dari tangannya dan meletakkannya di pinggangnya. Lu Minde, kenapa kamu bertingkah seperti ini ah? Minde tidak mau bicara lagi. Dia mendekat dan menggendongnya seperti sedang membawa sekarung beras. Oh! Xiao Mei mau tidak mau menjerit ketika dia diangkat dan diletakkan di bahu Minde. Minde segera membawanya menuju pintu. Bantu aku, bantu aku. Xiao Mei dengan liar melambaikan anggota tubuhnya. Dia menggoyangkan tubuhnya sebanyak mungkin. Minde mau tidak mau memukul pantatnya. Berperilaku baik. Xiao Mei tidak mau repot-repot mendengarkan Minde. Dia terus menjerit dan menjerit keras. Mama, Lu Minde, dasar bajingan. Buho gelombang aku membencimu. Xiao Mei terus berteriak seperti orang gila. Dia bahkan tidak peduli banyak orang yang melihat mereka saat Minde berjalan menuju lift. Dia tidak peduli dengan citranya yang terkutuk.
Yang dia pedulikan hanyalah melarikan diri dari Minde. Salah satu orang yang memperhatikan mereka mau tidak mau berjalan ke arah mereka. Permisi, apa ada masalah? Kenapa kamu menggendongnya seperti itu? Xiao Mei berhenti berteriak. Orang Samaria yang baik, tolong aku diculik. Pria itu memucat dan menatap Minde. Minde memelototinya. Seekor lalat yang tidak berguna. Kamu di kamar yang mana? Pria itu bingung dengan pertanyaan Minde. P5801. Aku akan memberimu reservasi gratis selama 1 tahun. Minggirlah. Minde melemparkan kartu hitam ke arahnya dan berjalan pergi sambil tetap membawa Xiao Mei. Berikan itu pada resepsionis. Pria itu terpaku di lantai sambil memegang kartu hitam. Dia menatap pasangan yang berjalan menjauh darinya. Melihat pria yang dengan bodohnya memandang mereka, Xiao Mei hanya bisa menyerahkan dirinya pada takdir. Min Feng saat ini berada di dalam ruang pertemuan, mendengarkan presentasi. Agenda mereka hari ini adalah konvensi penawaran yang akan datang. Meski sudah mengatakan bahwa Lu Corporation akan mundur sebagai salah satu pesaing, mereka tetap akan mempresentasikan proposal proyeknya sebagai presenter tamu. Setelah kakeknya pulang 2 hari yang lalu, Min Feng masih merajuk terhadap Feng Jiu. Dia tidak percaya dia sedang menggoda pria lain di depannya. Dia sedang sangat murung saat ini. Alisnya dirajut dan matanya menatap orang yang sedang menyampaikan lamarannya di depan. Yanrong yang duduk di samping Min Feng segera menyadari ekspresi gelapnya. Kakak Feng, apakah kamu baik-baik saja? Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Min Feng tetapi dia segera menarik lengannya, tidak membiarkan Yanrong menyentuhnya. Yanrong memucat dan menatapnya. Dia terluka oleh tindakan Min Feng tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan menariknya. Para karyawan sangat fokus pada presentasi dan tidak memperhatikan apapun. Setelah presentasi, Min Feng berdiri dan berjalan ke depan. Beliau memberikan beberapa saran dan pengamatan sebelum mengakhiri pertemuan. Ada hasil bagus dalam data Anda. Sayangnya, saya tidak puas dengan beberapa hasilnya. Saya akan menunjukkan kepada Anda video arsitektur modern dengan sentuhan desain Spanyol. Chen Hao membuka laptop Min Feng dan mengklik sebuah video. Karena Min Feng yang akan hadir di depan mereka, semua mata tertuju pada video tersebut. Asterisk klik. Hal pertama yang dilihat para karyawan bukanlah desain arsitektur rumah dan bangunan melainkan wajah tidur bos mereka. Tiba-tiba, semua orang di ruangan itu membeku. Hehehe, lihat dia, dia tampan sekali. Para karyawan kaget saat mendengar suara feminin di video tersebut. Terlihat sebuah tangan menyentuh hidung bos mereka. Tangannya sangat ramping dan terawat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yanrong. Apakah itu Nona Yanrong? Para karyawan tidak begitu yakin. Beberapa suara dalam video terdengar berbeda dengan suara sebenarnya. Mereka tahu bahwa bos mereka dan Nona Yanrong adalah sebuah barang. Jadi mereka berasumsi bahwa wanita dalam video itu tidak lain adalah Yanrong sendiri. Para karyawan laki-laki patah hati. Mereka dapat melihat bahwa bos dan Nona Yanrong hidup bersama secara harmonis. Mereka hanya bisa merasa iri terhadap bos mereka yang tidur cantik setiap malam. Wanita yang hadir di ruangan itu juga menangis di dalam hatinya. Dewa laki-laki impian mereka tidak resmi bersama seseorang. Mereka tidak menyangka bos mereka yang tidak suka menyentuh wanita kini terbaring di ranjang bersama Nona Yanrong. Skandal besar macam apa ini Para karyawan ingin menutup mata mereka tetapi mau tidak mau mereka terpesona oleh tubuh bos mereka yang tegas dan sempurna. Tangan wanita itu bergerak dari hidung bos mereka hingga ke dada telanjangnya. Dia terkikik ketika bos mereka tiba-tiba terbangun. Apa yang sedang kamu lakukan? Bos mereka tiba-tiba meraih tangan wanita itu dan menariknya mendekat. Lu Min Feng, berperilaku. Videonya bergetar, tawa dan teriakan nakal terdengar. Hanya berselang beberapa detik, mereka sudah bisa melihat wajah wanita yang merekam video tersebut. Bukan Nona Yanrong seperti yang mereka pikirkan. Para karyawan tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo ketika mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik tertawa dengan indahnya. Wanita itu adalah seorang dewi. Dia seperti dewa yang datang dari surga. Itu bukan Nona Yanrong. Siapa dia? Bab 69. Ketika Min Feng melihat video itu, dia terpaku di lantai. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa melebarkan matanya sambil menatap wajahnya sendiri yang diproyeksikan di layar. Di sisi lain, Chen Hao yang sedang mengoperasikan laptop ingin mati. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, Min Feng sudah bergerak.
Ketika Min Feng melihat wajah cantik Feng Jiu dan bahu telanjang di layar, dia segera meraih kabel yang menghubungkan ke laptop. Dia dengan paksa menarik semuanya. Dia sangat marah. Matanya melotot seperti sinar laser. Dia mengertakkan gigi seperti binatang buas. Berani sekali para bajingan itu menatap istriku tercinta. Min Feng ingin mengukur mata para bajingan itu. Dia bisa melihat hampir semuanya terpesona oleh wajah Feng Jiu. Dia tidak suka orang lain memandangi propertinya sendiri. Dia merasa mata kotor yang menatapnya akan mencemari citra istrinya yang cantik. Dia memelototi Chen Hao dan mengarahkan jarinya. Kantor, sekarang, istirahat 5 menit. Min Feng segera melangkah keluar ruang pertemuan dengan Chen Hao yang sedih mengikuti di belakangnya. Setelah Min Feng dan Chen Hao meninggalkan ruangan, para karyawan menatap Yanrong. Mereka merasa terkejut. Mereka mengira wanita yang merekam video itu adalah Nona Yanrong. Bukan rahasia lagi bahwa Nona Yanrong adalah nyonya masa depan mereka. Hampir semua karyawan di perusahaan Lu mengetahui bahwa Nona Yanrong mempunyai perasaan terhadap bos mereka. Itu merupakan rahasia umum bagi mereka semua. Meskipun perasaannya berbalas tetapi itu salah. Ketika mereka melihat wanita cantik di video, mereka terpesona. Kecantikan Nona Yanrong bagaikan bunga teratai putih segar sangat murni. Tapi jika dia dibandingkan dengan Dewi cantik itu, kecantikan Nona Yanrong tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Wanita dalam video itu seperti sinar matahari. Segar, indah dan penuh kehidupan. Setiap tawa yang dibuatnya, caranya terkikik, semuanya menusuk hati mereka. Itu membuat mereka ingin tahu lebih banyak tentangnya. Para karyawan mau tidak mau menatap Yanrong dengan rasa kasihan di mata mereka. Salah satu karyawan perempuan mendengus. Iya, siapa wanita itu? Cantik kan? Pantas saja bos rela berbaring di ranjang bersamanya. Wanita seperti dia pasti akan memikat hati bos. Bukankah begitu, Nona Yan? Hampir semua pegawai wanita menyimpan dendam terhadap Yanrong karena cemburu. Yanrong adalah kecantikan nomor 1 di perusahaan mereka. Semua laki-laki di perusahaan mereka memujanya seperti dewa. Dia sudah punya bosnya, kenapa dia tidak bisa menyisihkan karyawan laki-laki itu? Sekarang bos menyukai orang lain, mari kita lihat apakah kamu masih bisa bertingkah seperti bos wanita. Wanita yang berbicara menyukai seseorang dari departemennya tetapi ditolak karena Yanrong. Sekarang dia bisa mengejek Yanrong, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Ketika Yanrong melihat rasa kasihan di mata mereka, mau tak mau dia ingin menamparkan wajah mereka. Dia ingin melempar barang. Dia ingin berteriak dan mencakar wajah Feng Bich itu. Dia ingin merobek mulut wanita yang berbicara beberapa waktu lalu itu. Tapi dia bertahan. Dia harus bertahan dan bertindak seolah dia tidak peduli. Yanrong tersenyum pada wanita itu. Sangat normal bagi pria untuk mempermainkan hal-hal yang menarik perhatiannya. Memang, dia sangat cantik. Hanya saja, kecantikan memudar. Di dunia ini, wajah tidak penting, yang penting adalah kemampuan orang tersebut. Selain itu tidak terlalu penting. Selama dia bahagia, kita juga harus bahagia untuk kakak Feng. Dia berbicara dengan luhur seolah-olah dia adalah istri sah yang menganugerahkan selir kepada suaminya dengan sukarela. Wanita itu terdiam. Semua karyawan mengangguk dalam hati. Memang, yang dibutuhkan bos mereka adalah wanita luar biasa yang akan membantunya mengelola perusahaan, bukan wajah cantik yang hanya bisa dibawa ke dalam kamar tidur. Para karyawan tidak mengetahui bahwa wanita dalam video tersebut adalah CEO perusahaan saingan mereka. Feng Jiu dikenal sebagai wanita membosankan dan kuno yang berpenampilan seperti nenek berusia 90 tahun. Ketika Yanrong mengucapkan kata-kata itu, para karyawan menyetujuinya. Pada akhirnya, bahkan jika bos meniduri seorang wanita, beberapa tahun dari sekarang, Nona Yanrong akan tetap menjadi nyonya masa depan mereka. Para karyawan menyadari bahwa alasan bos mereka marah beberapa waktu lalu adalah karena perselingkuhannya diketahui oleh Nona Yanrong di depan mereka. Pasti salah wanita cantik itu. Dia berencana untuk menghancurkan Nona Yanrong dan bos mereka. Wanita yang sangat jahat. Ketika Yanrong melihat para karyawan terpengaruh olehnya, dia menunjukkan ekspresi murah hati. Sejak kecelakaan ini terjadi, aku harap kamu tidak mengatakan hal ini kepada orang lain. Itu tidak baik untuk citra kakak Feng. Para karyawan mengangguk. Yanrong tersenyum tetapi jauh di lubuk hatinya, dia ingin mencabik-cabik Feng Jiu karena mencuri kakak Feng darinya. Aku tahu kamu hanya menggunakan kakak Feng untuk memanjat dahan yang kokoh. Feng Bich, sebaiknya kamu tidak bermimpi memiliki Lu Corporation.
Wanita jalang sepertimu sebaiknya fokus mengelola perusahaan murahanmu saja. Yan Fei baru saja selesai mengoperasi seseorang. Dia sekarang sedang duduk di kantornya ketika teleponnya berdering. Kakak Fei. Yan Fei terkejut saat mendengar suara Yan Rong. Ronger, kamu menelepon. Apakah ada masalah? Tidak ada. Ibu ingin kamu berkunjung malam ini. Kamu sudah ke Beijing selama berminggu-minggu tetapi kamu tidak pernah mengunjungi kami. Tidak bisa. Aku sibuk. Tapi aku berjanji akan berkunjung saat aku ada waktu luang. Kak Gelombang, bisakah kamu membantuku? Bantuan dengan apa? Kamu tahu apa maksudku? Ronger. Yan Fei menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia terlalu memanjakan Yan Rong. Aku benar-benar tidak bisa membantumu. Baiklah. Tetaplah menjadi pengecut seumur hidupmu. Ronger. Apa? Jangan biarkan amarahmu menguasaimu. Ada hal-hal yang mustahil untuk dicapai. Yan Rong terdiam beberapa saat. Apa yang kamu bicarakan? Ronger, kamu adalah adikku. Aku tidak ingin melihatmu terluka. Apakah kamu mengerti? Yan Rong sekali lagi terdiam. Ronger, aku tahu, kamu tidak perlu mengatakannya di depan wajahku. Yan Fei menghela nafas. Dengarkan peringatanku, hentikan sekarang sebelum terlambat. Ketika Yan Fei mendengar Yan Rong memotong pembicaraan mereka, dia merasa rumit. Salah satunya adalah keluarganya sedangkan yang lainnya adalah wanita yang dicintainya. Yan Fei menghubungi nomor pria yang dia temui beberapa minggu lalu. Halo, ikuti dia dan laporkan semuanya padaku. Apakah kamu benar-benar yakin, dia sepupumu, kan? Dia akan merasa sakit hati jika dia tahu kamu mempekerjakan seseorang untuk membuntutinya. Kami adalah sepupu, itu sebabnya saya harus mencegah dia jatuh ke dalam kegelapan. Adalah tanggung jawab saya untuk menghentikannya menyakiti orang lain. Bab 70. Min Feng membuka pintu dengan paksa. Dia duduk di kursinya dan menatap Chen Hao. Kenapa kamu tidak memeriksa videonya terlebih dahulu sebelum menyajikannya? Chen Hao yang berdiri di depannya hanya bisa menundukkan kepalanya. Tidak berani mengangkatnya dan menatap mata Min Feng. Bos, sumpah. Itu satu-satunya video yang ada di dalam folder itu. Pasti ada seseorang yang merusak file-file itu. Chen Hao merasa bersalah. Dia tidak bersalah. Min Feng menghela nafas. Dia tahu Chen Hao tidak melakukan kesalahan apapun. Pelaku sebenarnya adalah istrinya yang nakal. Sudahlah, kembalilah. Selesaikan presentasinya untukku. Chen Hao menghela napas dan mengangguk. Iya Pak. Ketika Min Feng ditinggalkan sendirian di dalam kantornya, dia berdiri dan pergi menuju jendela. Dia menatap ke langit. Sebenarnya, dia cukup senang karena Feng Jiu membuat rencana di belakangnya. Dia juga ingin berteriak kepada dunia bahwa Feng Jiu adalah wanitanya. Dia tahu bahwa Feng Jiu melakukan itu untuk diam-diam memberitahu semua orang di perusahaan tentang hubungan mereka. Dia tahu bahwa Feng Jiu masih diganggu oleh Yan Rong. Istrinya yang cemburu mungkin secara tidak langsung menyuruh Yan Rong untuk menjauh darinya. Berpikir bahwa istrinya merasa terancam, Min Feng tidak bisa menahan senyum lebar. Tapi saat dia mengingat kenakalannya, wajahnya kembali masam. Neraka. Seseorang melihat bahu istrinya yang telanjang. Bahu telanjang. Untungnya, dia masih berpakaian, jika tidak, dia tidak akan membiarkan siapapun hidup setelah melihat tubuhnya. Hanya dia yang bisa melihatnya telanjang. Tubuhnya hanya untuk matanya saja. Tawanya hanya untuk telinganya. Senyumannya hanya untuk matanya saja. Karena Feng Jiu bermain kotor, dia bisa memanfaatkannya untuk keuntungannya. Dua orang bisa memainkan permainan ini. Dia menyeringai. Robert, Paman. Xiao Guan tersenyum sambil menepuk bahu pemuda itu. Maafkan aku, putriku agak keras kepala. Robert menggelengkan kepalanya. Tidak perlu dijelaskan, Paman. Sepertinya Mei kecil tidak mau menikah denganku. Robert hanya bisa tersenyum pedih. Pertama kali dia melihat Mei kecil, dia masih remaja. Xiao Mei dan keluarganya bermigrasi ke Amerika untuk mengelola bisnis mereka. Sejak kecil, Xiao Mei adalah anak kecil yang nakal. Dia akan mempermainkannya sesekali. Dia cantik dalam cara yang polos. Orang mungkin mengira dia nakal dan suka bercanda, tetapi Robert tahu, di balik keceriaannya menyembunyikan seorang gadis lugu. Begitu polosnya sampai-sampai dia terkadang menjadi bodoh. Tapi dia menyukai kebodohannya. Dia sangat berbeda dari gadis-gadis lain yang merencanakan cara mereka untuk menarik perhatiannya. Dia ingin menikahinya dan mencintainya selama sisa hidupnya tetapi sepertinya Xiao Mei tidak merasakan hal yang sama. Xiao Guan memperhatikan kesedihan di mata Robert.
Kenapa kamu tidak pergi ke China? Ah Mei ada di Beijing. Apa gunanya? Dia hanya menganggapku sebagai kakak laki-lakinya. Xiao Guan sekali lagi menepuk bahu Robert. Kamu tidak akan tahu sampai kamu mencobanya. Laki-laki bukanlah pengecut. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus memberikan yang terbaik untuk mendapatkannya. Sebagai ayah Ah Mei, aku merestui kamu. Robert tersadarkan oleh kata-kata Xiao Guan. Kamu benar, Paman. Aku akan memesan penerbangan secepatnya. Robert tersenyum. Xiao Mei, tolong beri aku kesempatan untuk menunjukkan cintaku padamu. Feng Jiu sedang duduk di sofa sambil menonton TV. Dia sangat bosan. Meski dia sudah baik-baik saja, Min Feng masih bertindak berlebihan. Dia ingin bekerja tetapi Min Feng tidak mengizinkannya. Mengingat rencana nakalnya, Feng Jiu tidak bisa menahan tawa jahatnya. Dia membuat video itu dan merusak karyanya sebagai protes diam-diam karena bersikap sombong. Dia ingin dia tahu bahwa dia akan mengganggu pekerjaannya dan menghancurkan citra manusia dewa sempurna, dan mengubahnya menjadi mesum abad ini, jika dia tidak membiarkannya kembali bekerja. Dia menyentuh perutnya dan berkata, "Bayi kecil, apa ibu bersikap terlalu tidak masuk akal? Ayah mungkin akan marah pada kita, kan? Bagaimana kalau itu pekerjaan yang sangat penting?" Feng Jiu sedikit menyesal tapi sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Dia hanya bisa berdoa agar Min Feng tidak marah padanya. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu merasa mengantuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutup matanya. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur ketika dia mencium aroma yang familiar. Dia merasa digendong oleh Min Feng. Dia secara otomatis melingkarkan tangannya di lehernya dan membenamkan wajahnya di dadanya. Beberapa menit kemudian, Feng Jiu bisa merasakan dia dibaringkan di tempat tidur. Dia membuka matanya dan melihat Min Feng menatapnya sambil menyentuh rambutnya. "Bangun." Feng Jiu mengangguk dengan mengantuk. "Feng Jiu, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu?" Feng Jiu tiba-tiba merasa rasa kantuknya hilang dalam sekejap. Dia duduk dan menatap Min Feng sambil tersenyum paksa. Ketika dia melihat Min Feng tidak tergerak oleh senyum indahnya, Feng Jiu segera menyerah. "Suamiku, aku tahu kesalahanku." Feng Jiu mengedipkan matanya dengan menyedihkan. Dia berlari ke depan dan meraih wajahnya. Jika bersikap menyedihkan tidak berhasil, maka rayuan mungkin bisa membantu. Dia mencium bibirnya berulang kali sampai dia bisa merasakan Min Feng mulai merespons ciumannya. Min Feng memperdalam ciumannya. Dia perlahan menyelipkan tangannya ke dalam pakaiannya. Dia memainkannya sambil menghisap bibirnya. Feng Jiu. Feng Jiu bisa merasakan perubahan pada tubuh Min Feng. Dia mulai melepas pakaiannya satu persatu. Dia juga ingin mencicipinya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali dia disiram cairan Min Feng. Feng Jiu mau tidak mau menjadi lebih agresif. Dia dengan ceroboh membelai setiap inci tubuhnya. Dia secara aktif menanggapi sentuhannya. Dia bahkan membantunya menanggalkan pakaiannya. Ketika Min Feng masuk ke dalam, dia menghela napas dalam-dalam. Dia sangat besar. Sudah lama sejak dia menusuknya, dia perlu menyesuaikan diri tetapi dia menyukai rasa sakit yang dia rasakan. Dia membutuhkan lebih banyak. Dia menginginkan lebih. Min Feng, lebih cepat. Min Feng mengerang seolah dia sangat kesakitan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.